kalau mau buka judi itu kalau kerja sama sipil sama sipil tuh capek. Paling enak sama aparat, sama oknum aparat. Kenapa? Ya udah tinggal tanya anaknya sekolah di mana Pak, di Australia. Kami yang biayain ya. Kalau ada apa ya mereka udah backing udah dapet. Karena kalau nggak capek kan koordinasinya. Bisa sebulan sekali atau seminggu sekali bahkan 3 hari sekali. Capek. Nggak mau kalau saya buka dengan sesama sipil. Dia baru mau kerjasamanya dengan ya tadi mohon maaf oknum. Cara kerjanya aja bahkan ada yang misalkan kan dulu kan belum pakai aplikasi ya Pak. Jadi semua pakai duit cash. Orang datang untuk nuker jadilah chip untuk main. Begitu orang udah pada main, memang duit itu biasanya langsung ditaruh di mobil. Kalau ternyata ya akhirnya di situ lagi rame yang menang, karena kan entah teknisnya lagi gimana atau terlalu rame atau remote roulette itu yang ada magnetnya juga gimana atau kelihayan si yang bagiin kartunya dia kurang jago atau gimana pokoknya lagi kalah lah di situ kira-kira lagi banyak yang menang kan tinggal telepon gerebek udah nggak jadi orang yang pada menang gerebek yang di situ yang antek-anteknya si oknum ya ambil aja duit yang udah ada di lokasi diakal-akalin semua pokoknya diakalin. Jadi ya kalau ada penggerbekan juga bukan kadang ya penggerbekan itu bukan karena memang akan ditutup karena memang bisa dikontak oleh si bandarnya langsung tutup dah ini lagi banyak yang lagi agak menang nih udah duitnya udah di cash sudah di mobil di cash duit cash yang orang pada main itu udah di mobil udah dibawa kabur nanti lama-lama biasanya ada yang mendatangi biasanya oknum-oknum dari sana dulu kita selalu sebut oknum ya karena saya yakin polisi yang soleh masih banyak pemerintah yang soleh juga masih banyak tapi ya sudah upeti itu jadinya tinggal ya itulah Pak kalau mau jujur kan pasti bisa jalan itu karena ada upeti yang dibayarkan dan biasanya upeti yang terbayarkan itu satu baik ke oknum aparatnya ya tadi kalau emang masih ditutup aja masih bisa dinego kalaupun dulu ya Pak di zaman dulu sebelum ini semua online aja kan bahkan kalau ketangkap juga ada jokinya lu aja deh yang masuk nanti dibayar kalau harga setahun berapa bosnya masih di luar melenggang sih kayak gitu bahkan yang cara yang lebih klasik lagi lah dulu jadi senior kami dulu ya pada bilang cerita kami menyaksikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kembali kita membicarakan terkait dengan masalah judi online. Dan memang judi online ini walaupun kita melihat statement dari Pak Presiden dan banyak pejabat-pejabat negara telah menyampaikan untuk sungguh-sungguh mengusut dan menuntaskan. Tapi kita mesti harus mengawal dan terus memantau karena judi online ini begitu luar biasa dampaknya. Dan kali ini kita berbincang dengan Koh Denis. Kembali lagi dengan Koh Denis. Apa kabar? Ngaji lagi nih. Masya Allah. Terima kasih sehat. Nih Koh Denis berkenan hadir nih. Terima kasih Pak Novel. Alhamdulillah. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Gimana? Bicara terkait dengan judi online. Ini kan apa ya? Dampaknya begitu luar biasa. Kita walaupun ya setelah sekian lama ternyata dilakukan tindakan juga. Tapi kan kita perlu harus terus mengkritisi dan mendorong agar penuntasannya itu dilakukan dengan cara sungguh-sungguh dan komprehensif. Betul. Tapi melihat sejauh ini rasanya kok belum terlalu banyak bandar yang tertangkap ya. Dalam bayangan saya gini loh Pak Denis, saya tuh mengira-ngira gitu ya. Mestinya bandarnya itu banyak gitu. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu dibilang katanya ada 5.000 website atau apa gitu ya. Yang sempat diblokir ya oleh Komdigi ya. Dan saya kira akan jauh lebih dari itu. Kalau jaringannya aja sekitar 5.000 berarti kan bandarnya mestinya banyak gitu ya. Tapi yang terjadi seperti apa sih? Kalau Denis bisa memberikan gambaran nggak? Jadi bandar itu di sana bisa maklon bahkan Pak, mudah. Ibarat orang bikin skincare gitu ya. Saya punya modal segini, tolong bikinin mereknya ini, kandungannya ini, pokoknya modalnya segitu lah ya. Ini juga bisa minta orang IT untuk tolong bikinin websitenya, namanya ini, iklannya seperti itu, di dalamnya ada permainan apa aja, ada judi bola, ada slot dan yang lain-lain. Berarti dia tinggal sewa ruangan untuk bayar orang buat kerja, bayar internet, bayar
beli laptop, beli komputer. Terus kalau dia udah punya database tinggal sebarin gitu aja. Bahkan tanpa harus izin kemana-mana sebetulnya. Benar-benar bisa orang Indo buka datang ke Kamboja terus sudah ada ruang kosong nih disewain, udah jadiin kantor, pasang internet, udah bisa langsung beroperasi. Walaupun nanti lama-lama biasanya ada yang mendatangi, biasanya oknum-oknum dari sana dulu. Kita selalu sebut oknum ya, karena saya yakin polisi yang soleh masih banyak, pemerintah yang soleh juga masih banyak. Tapi ya sudah, upeti itu jadinya tinggal ya itulah Pak. Kalau mau jujur kan pasti bisa jalan itu karena ada upeti yang dibayarkan. Dan biasanya upeti yang terbayarkan itu satu baik ke oknum aparatnya atau juga kepada yang punya gedungnya. Karena biasanya memang di sana kan sudah dilokalisasi, jadi bisa dapat license. Kalau kita nyewa ruangan di situ, kalau ada sesuatu kayak penggerban atau gimana, ya kita karena sudah bayar upeti ke kasino besar, kasino fisiknya itu, kita akan diakui sebagai subunit online-nya. Jadi udah selesai. Kalaupun ada yang harus ke Indonesia, ya kalaupun misalkan mereka nggak pengen deal-dealan, nggak ada kontaknya ke orang yang kayak Komdigi atau apapun itu semua, ya sudah, kita kan bisa stok, misalkan buka 10 website. Nah, yang untuk sebetulnya website yang sama, tapi istilahnya mirror-mirrornya ya, URL yang lain. Kalau satu keblok ya kita tinggal sampein ke player, yang ini lagi di blok lagi, atau tinggal bilang aja lagi maintenance. Lalu buka kalau pengen main bukanya ke yang ini ya. Nah itu semudah itu, karena kan jadi bandar itu nggak melulu kita harus buat game permainannya, nanti orang bakal kalau pengen main harus transfer ke saya dulu terus baru bisa main di game saya. Nah, para penyedia game itu juga udah nyediain orang untuk jadi agen-agennya. Kalau pengen buka web nih, ya udah nanti dikasih supaya permainan ini diizinin ada akses, bisa diakses dari webnya dia. Jadi akhirnya satu toko tuh lengkap tuh. Padahal penyedia gamenya beda-beda. Poker ngambilnya dari perusahaan yang bikin game poker yang ana, yang slot ngambilnya misalkan dari mana, dari Pragmatic atau dari mana. Itu silakan dijadiin di satu web. Jadi ibarat saya tokonya semua lengkap loh, ada semua permainan. Iya. Jadi memang apa ya? Kalau cuman diblokir apa ya? Itu bukan solusi jadinya. Mudah sekali dia. Sih memang tinggal bikin web lagi. Walaupun ya sebetulnya ya Cina bisa membuat untuk supaya Google nggak bisa di sana, nggak bisa dibuka di situ. Makanya kan pernah ada yang ngira juga kenapa kok dia sudah berhenti tidak menutup seluruh perjudian online se-Indonesia. Apa dikiranya saya benar-benar kepala dari seluruh se-Indonesia? Enggak semudah itu, kita buka web semudah itu. Buka judi online. Nanti kalau mau bikin dipecah nih berapa web, ya enggak tinggal ya bayar domain, hosting udah selesai. Sebagaimana kalau kita buka website biasa. Terus saya begitu berhenti menutup semua yang ada di kendali saya, di tangan saya. Ya kalau misalkan yang lain pada buka atau ada sekian banyak atau ribuan bandar lain, ya saya mana ada hak saya menutup. Ibarat kalau saya udah menutup keran di rumah saya, nah kalau keran-keran di rumah orang saya gimana bisa nutup? Ya PAM lah yang nutup. Tapi kalau PAMnya nggak mau nutup karena kue yang diterima terlalu besar, ya wallahu a'lam. Gimana lagi? Memang saya lihat di berita ya, jadi dari PPATK itu pernah merilis itu sekian ratus ribu orang, mungkin sekian juta, saya lupa itu detailnya. Itu yang ikut dalam permainan itu, terus perputaran uang sekian ratus triliun. Bahkan dikatakan anak-anak sekitar 90 ribu orang yang sampai terkecanduan lah permainan di judi. Begitu dahsyat dan besarnya. Saya yakin itu akan mengganggu perekonomian. Jadi dampaknya begitu besar sekali. Apalagi orang-orang yang bermain itu akhirnya banyak yang justru bunuh diri ya. Terus ada lagi yang berbuat kejahatan. Dan ini masalah sosialnya begitu besar. Lebih bahaya lagi kan malah jadi ganggu keimanan. Ganggu keimanan, dosa besar kan. Dan itu dampaknya tuh begitu luar biasa. Jadi kalau ini nggak diusut tuntas ini kebangetan lah. Problemnya saya menduga dan beberapa waktu terakhir ini saya melihat di media-media dibahas. Ini ada level-level pejabat yang menerima uang ini. Nah, kan itu praktek korupsi yang seharusnya penegakan hukum melalui penegakan tindak pidana korupsinya juga berjalan. Betul. Tapi saya nggak ngerti sampai jauh mana. Cuman yang menjadi hal yang perlu saya tanyakan ini adalah sesulit apa sih sebenarnya untuk menghentikan ini semua? Awalnya kan jadi tambah rame itu sebetulnya kalau game slotnya itu saya masih mengenanya FOMO kali ya, karena kan itu baru viralnya sekarang. Yang dulu kan yang masih lakukan judi bola dan lain-lain. Terus gini Pak, dulu itu awalnya kami minimal
menerima player itu bahkan masih ada minimal loh Pak, di 500.000 atau bahkan 100.000. Nah, ketika yang boleh mainnya, iya, kalau kayak player aja saya cuma punya 10.000 bisa main nggak, ditolak Pak sama kami Pak. Sekarang kan istilahnya yang buka web tambah banyak, yang main segitu-segitu aja, apalagi habis pandemi. Jadi gimana? Ya yang mancing kebanyakan ikan, yang mancing tambah banyak ikannya segitu-segitunya, mereka turunin harga. Akhirnya 10.000 juga diterima. Ketika udah 10.000 diterima, yang punya kan anak, yang punya duit segitu kan anak SMP. Yang mungkin yang markirin, yang gimana. Pemain yang udah lebih gede, dia rela habis 500.000 mungkin karena penghasilannya 20 juta sebulan. Orang yang bisa digaji 20 juta sebulan bisa jadi lebih cerdas. Dia tahu kapan harus berhenti, kapan harus ini udah nggak bisa nih. Saya karena bakal ngeganggu bisnis saya atau ganggu nafkah buat keluarga saya. Nah kalau yang anak-anak SMP atau yang mohon maaf yang gajinya memang tidak dibayar besar, akhirnya kan mereka nggak punya rem Pak. Sedangkan akhirnya saya meyakini udah bukan jatuhnya bukan kecanduan. Kecanduan tuh kalau kayak bicara obat nggak berhenti, dia berhenti make ya badannya kesakitan. Kan lebih tepatnya mah kalau dalam bahasa Sunda mah sebutnya kebelejog gitu Pak. Jadi tergelincir ya, misalkan main 500 besok udah gajian. Kalau misalkan bisa jadi 20 juta kenapa enggak? Ya ternyata menang lagi dikasih. Enggak ada yang jago ya, lagi dikasih. Bulan depan dia gitu lagi. Oh, masih ada sisa 500 nih. Besok udah gajian lagi. Bulan lalu aja jadi 20 juta. Ya udah terus saya begitu. Kalau misalkan kalah gimana? Ngeles. Gedean kemenangan bulan lalu. Terus gimana? Ya tinggal taruhan 1 juta, gopeknya kalah balik, berikut cuannya. 1 juta kalah gimana? Tinggal taruhan 2 juta. 2 juta kalah gimana? Tinggal taruhan 4 juta. Kalau gajinya cuma 4 juta. Kan pilihannya nahan lapar sebulan atau maksain nyari modal lagi. Jual motor temennya atau motor temennya digadein. Dapat 8 juta kalau misalkan menang sekali aja. Motor teman balik, modal saya balik, keuntungan balik. Kalau kalah lagi, misalkan ibunya lagi sholat duha, gelang emasnya dijual, terus nggak berani nyolong, nggak berani nyuri, nggak berani minjem, foto sama KTP, pinjol. Tambah parah akhirnya lagi kan, ya. Karena ya itu dia, ada orang yang kalah itu memang dalam keadaan ya tabungan selama setahun penuh atau bahkan bertahun-tahun, kalah dalam satu malam, emang ridho. Ketika nggak ridho dia pikirannya kan mentok. Kapan dari mana lagi saya bisa dapat uang secepat itu sesegera mungkin. Pikirannya kan pasti tinggal ke judi. Udah bandar melalui algoritmanya kan udah ngerti. Ini orang nggak akan berhenti sebelum benar-benar buntu. Karena yang dilawan orang, Pak. Gini, judi itu masih ada unsur hokinya, Pak. Kita duduk duaan, ada satu kartu tebak yuk ganjil atau genap. Satu pasti kalah, satu pasti menang kan. Ini kan yang dilawan algoritma udah dalam bentuk di handphone yang bikin orangnya juga serakah, orangnya juga punya nafsu pengen jajanin istrinya, anaknya butuh sekolah apa segala macam, maka dia akhirnya bikin sistem yang pasti nguntungin yang bikinnya. Jatuhnya udah bukan judi Pak, jatuhnya pembodohan. Penipuan masif ya. Penipuan masif. Cuman ya gitu, si manusia kadang ngerasa dari 8 kalah 2 menang, saya pasti si 2 orang tersebut. Gitu kepedeannya. Siapa tahu rungkat tahu-tahu. Jadi akhirnya jadi semasif itu Pak. Karena tadi satu diturunin, dan 2 ya kalau mau jujur apa ya? Ya 1 karena ada peminatnya, 2 juga kalau misalkan emang benar-benar semuanya ditutup dengan yang punya otoritas ya. Ya udah kan kalau mau jujur semuanya juga pasti ada oknumnya. Gak usah kayak gitu. Namanya jelas-jelas ngaku dikenalnya ustadz, punya panti asuhan, tapi kemarin malah nyodomi anak-anak pantinya juga ada. Oknum pasti ada. Masalahnya kan kalau kata di dalam Islam suka ada nasihat kayak gini. 1000 fatwa ulama yang mengharamkan khamr bisa kalah sama 1 tanda tangan yang berkuasa. Betul. Tapi ketika akhirnya ada oknum yang mengizinkan atau ikut yang punten ya terima kue sampai tahu-tahu diraci, ada gepokan uang banyak kayak gimana. Ya akan tetap ada. Kita tuh jadi bandar itu di zaman itu ya. Kadang ada yang benar-benar ya gitu struggle banting tulang untuk ya nanti salah satunya gimana? Kita mesti mikirin ngasih upeti ke sini, ngasih upeti ke sana. Setelah keuntungan bersih kan sebetulnya kalau mau jujur setelah dipotong itu semua. Nah, yang mereka yang sedang memangku jabatannya itu di posisi tersebut ya. Udah tinggal itu. Tapi kalau dilihat kan gini, Komdigi kan dalam beberapa pernyataannya mengatakan sudah beberapa kali melakukan blokir ya. Walaupun ternyata sebagian yang harusnya diblokir diperjualbelikan itu. Maksudnya diperjualbelikan diganti dengan bayaran gitu ya. Dan itu terungkap dan menjadi kasus. Tapi kan blokir itu dilaksanakan gitu. Tapi seperti apa sih kenapa kok blokir tapi masih tetap berjalan? Tadi kan kalau dikatakan dari pemberitaan ya, katanya dari 5.000 yang diblokir 4.000, yang 1.000 didagangin lah gitu ya, dengan suap gitu.
Itu kan kejahatan ya. Iya. Tapi kan kalau melihat 5.000 yang ada yang ditemukan cuma 1.000 berarti kan 4.000 sebagian besar sudah diblokir. Tapi kenapa kok masih masif di masyarakat gitu ya? Emang apa sih kira-kira yang menjadi persoalannya? Satu, websitenya aja banyak. Oke. Udah gitu satu website aja kalau mau disediain ya misalkan dia punya 10 atau 20 website cadangan yang lain. Kalau sampai satu keblok dia sudah punya, dia tinggal tadi disebarin kepada pemain mereka nih. Kalau yang itu cepat sekali ya. Nih, ya tinggal broadcast tinggal disampaikan ini lagi ditutup, sampein ke sini ya. Ya mereka punya bisa ada grup Telegramnya atau gimana. Dan ya tadi kalau emang masih ditutup aja masih bisa dinego. Kalaupun dulu ya Pak, di zaman dulu sebelum ini semua online aja kan, bahkan kalau ketangkap juga ada jokinya. Lu aja deh yang masuk nanti dibayar. Kalau harga setahun berapa. Bosnya masih di luar melenggang. Sih kayak gitu. Bahkan cara yang lebih klasik lagi lah dulu. Jadi senior kami dulu ya pada bilang cerita. Kami menyaksikan bahwa kalau mau buka judi itu kalau kerja sama yang sipil sama sipil tuh capek, paling enak sama aparat, sama oknum aparat. Kenapa? Ya udah tinggal tanya anaknya sekolah di mana Pak, di Australia, kami yang biayain ya. Kalau ada apa ya mereka udah backing udah dapet. Karena kalau nggak capek kan koordinasinya, bisa sebulan sekali atau seminggu sekali bahkan 3 hari sekali, capek. Bahkan ada senior yang dulu bener-bener lebih lama itu bahkan ada yang nggak mau kalau saya buka dengan sesama sipil. Dia baru mau kerjasamanya dengan ya tadi mohon maaf oknum. Cara kerjanya aja bahkan ada yang misalkan kan dulu kan belum pakai aplikasi ya Pak. Jadi semua pakai duit cash. Orang datang untuk nuker jadilah chip untuk main. Begitu orang udah pada main, memang duit itu biasanya langsung ditaruh di mobil. Kalau ternyata ya akhirnya di situ lagi rame yang menang, karena kan entah teknisnya lagi gimana atau terlalu rame atau remote roulette itu yang ada magnetnya juga gimana atau kelihayan si yang bagiin kartunya dia kurang jago atau gimana, pokoknya lagi kalah lah di situ. Kira-kira lagi banyak yang menang kan tinggal telepon gerebek udah nggak jadi orang yang pada menang gerebek. Yang di situ yang antek-anteknya si oknum ya ambil aja duit yang udah ada di lokasi. Diakal-akalin semua pokoknya. Jadi ya kalau ada penggerbekan juga bukan. Kadang ya penggerbekan itu bukan karena memang akan ditutup, karena memang bisa dikontak oleh si bandarnya langsung. Tutup dah, ini lagi banyak yang lagi agak menang nih. Udah duitnya udah di cash, sudah di mobil, di cash, duit cash yang orang pada main itu udah di mobil, udah dibawa kabur. Yang menang gimana namanya lagi menang? Betul. Ada tiba-tiba aparat datang kabur lah ya daripada kasus kan. Mana peduli. Iya. Itu bahkan sampai ada cara kayak gitu. Iya, memang ini ngusutnya juga mesti harus dilakukan dengan cara sungguh-sungguh ya, dan mesti komprehensif. Tapi kalau melihat dari statement yang disampaikan, nampaknya ini kali ini sepertinya sungguh-sungguh nih. Amin. Kita doakan aja semoga sungguh-sungguh kan. Kalau nggak sungguh-sungguh kita tagih terus kan gitu. Dan kita paksa untuk mereka mesti harus menuntaskan ini karena dampaknya begitu berat. Kalau kita bisa memberikan sumbangsih nih, mau memberikan masukan-masukan, kira-kira mestinya apa yang harus dilakukan? Kalau cuman diblokir-blokir, tadi kita kalau domainnya ternyata ada mirroring kan cepat sekali tuh. Ngerubahnya cuma 5 menit diblokir, 5 menit bisa ganti baru gitu kan. Jadi semudah itu. Jadi mestinya blokir bukan solusi yang panjang ya. Solusi sementara mungkin oke ya. Solusi 5 menit gitu. Tapi langkah yang kira-kira bisa menjangkau lebih jauh, kalau saya pernah menyampaikan di podcast begini, saya bilang harusnya dari rekening-rekening ya. Dari rekening-rekening pasti akan kelihatan. Tapi kan hari ini orang banyak make ini juga mungkin juga ada yang bodong Pak. Rekening bodong. Kalau kan bodong mestinya mudah karena begini. Seandainya rekeningnya bodong nih, mestinya bank itu tahu itu rekening itu dipakai untuk main judi apa enggak. Karena bank bisa mendata, memantau itu. Dan PPATK pastinya sekarang faktanya PPATK juga tahu kan. Artinya PPATK bisa menggambarkan itu. Bahkan PPATK bisa bilang kok ini yang main ini pegawai yang dengan penghasilan sekian dan yang dipakai main judi setiap bulan sekitar sekian persen dari gajinya, itu PPATK bisa dapat gambaran itu. Artinya mestinya bisa lah. Cuman kan sekarang kalau rekening kan kadang-kala orang pakainya seperti apa ya? Mungkin saya sebut merek aja ya, kayak GoPay gitu ya, kayak OVO macam-macam gitu-gitu ya. Itu kan orang bisa pakai seperti itu untuk penempatan pengumpulan uang lah yang permainan judi. Kira-kira langkah yang mesti dilakukan yang terbaik apa kira-kira ya?
Kalau saya jujur akhirnya makanya memilih jalan dakwah tuh karena memang alhamdulillah sih Pak, ada yang akhirnya baik dari dia player maupun entah dia adminnya atau bahkan juga pernah ngebandarin, akhirnya tersadar memang akhirnya berhenti. Karena biar gimana juga yang bisa bolak-balik kalau bicara hidayah, bicara bolak-balik hati Allah. Iya. Kalaupun kita akhirnya sipil bertindak nanti jatuhnya vigilante. Jatuhnya main hakim sendiri. Iya. Enggak, maksudnya bukan kita sipil bertindak, kita memberikan masukan agar aparat yang bertindak. Kita kan masukan itu kan ya, makanya kita di setiap pengajian, setiap gimana. Tapi kalau mungkin yang masih juga menurut saya ini salah satu cara ngelacaknya kan sebetulnya benar-benar ketahuan orangnya kan sebetulnya gampang Pak. Imigrasi. Orang yang kerja di sana kan ketahuan paspornya. Bolak-balik Thailand, Kamboja, Kamboja terus. Itu gampang banget loh Pak. Begitu nyampe karena dia pasti pulang. Visa pasti habis. Karena mereka juga kalau misalkan nggak ngurus visa bisa sih mendarat di Kamboja. Atau mendarat di Thailand masuk Kamboja. Kan visa gratis tuh Asia Tenggara dapat sebulan. Begitu habis kan dia mesti masuk ke Thailand meskipun cuma jajan Thai tea setengah jam balik lagi dapat lagi visa 30 hari lagi. Tapi paspor jadi penuh dong. Ketika pulang ke Indonesia udah kelihatan itu Pak paspor Pak. Cuman ya memang ya dari dulu ya lewat aja ya kadang punten ya. Ada yang memang dianya ngerese, mau nggak mau ya udah selipin dah. Misalkan berapa lembar duit di dalam paspornya, ada yang kayak gitu juga. Terakhir memang katanya memang sudah cukup dipersulit. Kalau misalkan ada yang benar-benar beli tiket Jakarta, Kamboja tanpa ada tiket pulang, nggak boleh, nggak diizinin terbang, nggak lolos imigrasinya. Nah, tapi kan pinter-pinteran akhirnya. Jadi sekarang ada yang beli tiket Jakarta Singapura 3 hari kemudian sudah dibeli juga untuk tiket pulang Singapura Jakarta selisih 3 hari. Lihat saya cuma jalan-jalan kok ke Singapura. Padahal mereka nyampe Singapura sudah beli tiket Singapura Kamboja. Sampai Kamboja tiket yang Singapura Jakartanya dibiarin angus. Memang akan selalu pinter-pinteran. Tapi kan kalau ujung-ujungnya mereka pasti akan pulang karena nggak mungkin selamanya di sana juga. Mereka kadang nyarinya duit di sana. Kan buat keluarga yang di Indo. Nyampe pulang itu ketahuan dari paspor. Maupun ya misalkan tangkap, tanyain kamu kerjanya sama siapa atau sama siapa, itu udah bisa mulai ditelusuri dari situ. Sebenarnya saya memahami yang disampaikan sama Kodenis ini. Jadi memang proses penegakan hukumnya nggak instan ya, mesti berproses dan terus menerus berkelanjutan. Jadi jangan musim-musiman gitu ya. Kayak berantas korupsi kan nggak mungkin cuma dalam setahun ini diberantas habis itu setelah itu kelar kan nggak mungkin. Jadi prosesnya mesti harus jangka panjang gitu ya, dan harus dilakukan dengan konsisten dan terus menerus ya. Menarik sekali karena orang bermain judi atau bermain kejahatan-kejahatan seperti ini pasti kan cari uang. Nanti uangnya pasti kan ketika sudah ngumpul dia akan cuci uang itu. Betul. Cuci uang bisa dijangkau dengan tidak pidana pencucian uang dan itu mestinya membuat orang itu jera ya. Jadi penegakan hukumnya mesti harus berkelanjutan dan terus menerus ya. Itu dia. Kalau jujur kami dulu di sana buka satu-satu yang bisa matiin kita ya salah satunya paling kuatnya yang punya kuasa. Misal dia nggak suka sama upeti yang kita kasih, kita mau apa? Padahal kita udah mentok nggak bisa ngasih lagi, emang kita cuma dapat segitu, masa kita benar-benar kerja rodi 100% kasih dia. Mendingan gak usah buka sekalian, mendingan gua jualan mie goreng aja pulang sekalian di Indonesia. Kalau emang benar-benar segitu banyak dimakannya gitu ya. Jadi ya, dan ketika akhirnya ada mereka yang oknum yang mengizinkan atau jadi jalan atau membiarkan kita tetap bisa jalan, ya di saat itu lo baru bisa jalan. Bayangin kalau misalkan tadi ya bicara. Karena kalau dengan jalur dakwah, mudah-mudahan dapat hidayah semuanya yang punya otoritas itu jadi bersih, jadi benar-benar bisa, jadi benar-benar nggak mau nyentuh, nggak mau masogok, benar-benar mau nutup. Repot sekali sih kita. Apa gimana cara bukanya? Kan capek juga. Meskipun kita bisa stok website tadi ya. Tadi mau berapa lah? Bisa stok rekening. Kita bisa beli kok. Paling satu rekening 2,5 juta. Memang ada yang bisnisnya kayak gitu. Sekarang lebih murah sih, 200 ribu dapat saya. Iya, dulu aja zaman saya masih 2 juta. Jadi dan ketika akhirnya stok rekening habis, mirror semua segala udah diblokir-blokirin. Karena dengan adu pinter-pinteran, nih kita udah sekarang pakai website yang ini, akhirnya diblok lagi. Ya udah ganti yang ini, kan lama habis lama-lama stoknya. Ya kita kelabakan sih. Iya, masuk akal. Jadi yang paling bisa matiin kita sebetulnya yang punya kuasa, yang punya otoritas. Iya, menarik sekali. Dan tentunya apa yang langkah dari Kodenis yang beberapa sejak saya kira 2 tahun lebih ya udah pernah menyampaikan ke publik begini. Ini suatu hal yang harus diapresiasi dan saya tentunya sangat salut lah dengan Kodenis yang mau menyampaikan ini, dan ini masalah yang sangat besar ya. Bayangkan kalau seandainya nih orang-orang yang tahu semuanya diem.
Ya kan, semuanya diam, nggak peduli. Terus kemudian orang-orang yang punya pemahaman tentang masalah hukum dan masalah kepentingan sosial nggak mau juga bicara. Penegak hukum oknum-oknumnya juga akhirnya aman dan terus berbuat. Dampak ke masyarakatnya begitu besar dan kita masa tega sih melihat masyarakat kita kemudian kesusahan karena itu. Belum lagi dampak ekonominya, daya beli turun dan dampaknya pasti kemana-mana, ke produksi segala macam dan itu luar biasa. Dan kita sih berharap ya semoga orang-orang yang masih bermain lah ya, berhenti lah. Terus orang-orang oknum-oknum yang masih berbuat jahat dengan membackingi, dengan menerima setoran, mesti insaf lah begitu ya. Dan masyarakat yang masih terpengaruh ya, terpancing untuk main segala macam, sadar ditipu kok, nggak akan menang gitu ya. Dan ini akan dampaknya luar biasa. Jadi tentunya kita berharap kita terus mendoakan ya Ko Denis ya. Ya Allah. Terus gini, Ko Denis kan sering menyampaikan dalam kajian-kajian tuh nasihat-nasihat untuk orang sadar bahwa bermain judi itu betul-betul berbahaya, dampaknya betul-betul merusak, merugikan, berdosa udah pasti gitu kan. Dan juga orang yang bermain telah membuat kejahatan yang begitu besar dan masif ya, karena itu penyelesaiannya juga nggak mudah tuh. Dosanya jangan-jangan kuadrat ya, atau jangan-jangan lebih dari itu. Itu kan begitu luar biasa. Yang lebih bahaya. Aparatnya juga, mungkin Ko Denis bisa menyampaikan hal-hal yang poin-poin penting terkait dengan hal itu, Ko Denis. Ya udahlah, ya terutama yang punya otoritas ya, kan pasti akan ada pengadilan Allahnya. Yang didapat juga paling berapa. Allah nggak ngizinin nikmatin juga mati kapan aja bisa. Yang belum ketahuan bukan karena jago, bukan karena udah punya backingan, sebetulnya karena Allah masih tutupi aja. Jadi ya sudah, mudahanlah, terutama yang punya otoritas. Kan kita mati itu nggak pada ditanya jabatannya apa, tapi yang ditanya adalah jabatannya kamu pakai buat apa. Kalaupun kita akhirnya benar-benar demi ini, demi orang yang saya sayang nih kok akhirnya mau, jangan dikira dosa kita nggak ngaruh gitu ke orang-orang yang kita sayang. Dengan akhirnya ngambil sesuatu yang Allah gak suka, demi Allah pasti ngaruh. Orang tuanya, ke anak-anaknya, mudah banget bagi Allah. Dibikin anaknya kena narkoba, tahu-tahu diperkosa orang. Na'udzubillah. Jangan dikira itu gak ngaruh sama sekali. Udah, benar-benar udah. Jangan dilakuin. Yang paling rugi dari yang ngelakuin kan baik oknumnya, baik yang disogoknya, baik pelakunya, yang dirugi itu kita sendiri. Satu dunia maksiat semua, Allah gak pernah rugi kok. Tinggal ya udah, mau sampai kapan? Sejauh ini kalau pesan apa yang pun yang saya sampaikan, kan bukan dari sudut pandang pemain kalau mau jujur. Dari sudut pandang bandar yang secara matematis gak bisa kalah. Tapi kan kalahnya sama aturan Allah, mentok. Dikiranya bahagia kah? Dikira enggak. Udah sekian banyak disampaikan, diceritain. Maka udah, na'udzubillah, jangan dilanjutin. Mau sampai kapan? Tunggu sampai kitanya kapok sendiri. Yang pilihannya dua, berhenti sendiri atau Allah paksa buat berhenti. Masa ya mesti dipaksa dulu. Ya cuma bisa nyampein gitu lah istilah. Ini pun mohon doanya, kadang ancaman pasti ada. Ya tapi ya sudah lah. Saya suka bilang ke keluarga pun ya udah. Kalau sampai kenapa-kenapa syahid, alhamdulillah. Ya udah. Karena kan meninggal pasti. Yang ngejahatin juga pasti mati. Jadi yang penting mati mah, yang penting husnul khotimah, bukan perkara mati karena apanya, tapi mati sedang apa. Mudah-mudahan dianggap matinya dalam perjuangin kebaikan, nyampein sesuatu yang baik. Nah, karena gitulah. Ya, Masya Allah. Terlalu banyak bicara ini anak nih, ancaman-ancaman ada aja Pak. Ya, memang luar biasa sekali ini Ko Denis. Saya ingin mendapatkan, ini satu pertanyaan terakhir nih. Saya ingin dapat cerita yang menggambarkan apakah pernah ada pemain judi yang kemudian sukses gitu ya, maksudnya dengan judinya kemudian sukses ya, sukses dalam perspektif apapun lah. Bandar, apakah ada yang sukses mereka ya? Begitu juga dengan mungkin oknum-oknumnya, mungkin ada yang terlibat terkait, apakah ada yang sukses? Mungkin Ko Denis bisa menyampaikan terkait dengan hal itu. Kan itu juga yang bikin saya akhirnya memutuskan pulang Pak. Kalau dari sudut pandang pemain mah jelas nggak ada lah Pak. Karena jatuhnya mereka sapi perah, mereka ditipu. Makanya tadi sudah jelasin, judi yang ada sekarang tuh bukan judi, lebih tepatnya pembodohan, lebih tepatnya penipuan. Berarti yang paling untung siapa? Bandar. Dulu 3 fase. Pas 1 saya kira dunia itu menyenangkan, tapi emang ya
punten selagi judulnya dunia maka pasti masih bisa bosan. Anggaplah terima 80 juta sehari. Tolong terima 80 juta per hari selama setahun penuh. Akan ada rasa bosan. Saya cuma ngira waktu itu mungkin saya cuma kurang kaya. Nah ketika gabung dengan yang lebih kaya, mereka aja bisa murung ketika ngelihat di seberang restoran tempat dia makan ada ibu yang lagi disuapin jeruk sama anaknya, dan anaknya udah siap standby nerima buangan biji dari mulut ibunya. Dia bilang, anak gua gak pernah tuh sebakti kayak gitu. Anak lu kan kuliah di Jerman, di London, boro-boro. Kalau nggak minta duit juga gue nggak mau ditelepon gue di reject. Anak kurang ajar. Ini lu kan baru lu beliin BMW. Ini supir baru ngirim, dia bawa berondong berzina di mobil baru itu. Macem-macem Pak ada aja. Bahkan dalam keadaan lagi mabuk, dugem aja Pak. Kita kalau habis World Cup biasa memang panen Pak. Ya nggak namanya lagi party gitu ngobrolin gimana nih target ke depan ya, tahun depan buka 5 web lagi, 10 tahun lagi 20. Kalau udah bicara 30 tahun lagi jawabannya kita udah tinggal nikmatin lah, ongkang-ongkang kaki di rumah hangat dikelilingi anak cucu. Ya suka diledekin kan kalau namanya juga jomblo, lu nikah aja belum, nikahin lah itu perempuan kiri kanan lu pada nari telanjang dalam keadaan mabuk kondisi obat dan minum aja dia bisa ngomong lu udah gila kali ini. Masuk gue pilih yang kayak gini jadi ibu dari anak-anak gue. Tuh gue masih sadar. Segitu lagi dalam keadaan obat dan mabuk Pak. Maka ini mereka aja gak mau. Dengan bodohnya si bodoh ini masih nyari. Mana ada gak yang benar-benar minimal 40 tahun di dunia seperti itu dan happy ending. Keliling beberapa kasino. Ini kemana pendirinya? Mati HIV AIDS. Ini kemana pendirinya? Agak gila karena anak cucunya kabur sama orang. Ini mana pendirinya? Masih di penjara di kanan anak. Ada gak yang masih sampai kaya? Masih kaya sampai detik ini? Kalau sekedar kaya mah ada. Tapi kan ya itu. Ya ada yang agak dongo karena anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Dunia mulai membosankan. Yang di situ gak mau selamanya. Dan akhirnya nggak ada yang happy ending. Saya kehabisan alasan untuk tetap di sana. Dan akhirnya sadar, oh cepat atau lambat mesti berhenti. Tinggal pilihannya pengen berhenti sendiri atau lo paksa buat berhenti. Masa ya dipaksa dulu. Udah pulang tuh dari situ. Pasilahnya ngelihat video kajiannya Agim yang terkait janin. Katanya janin itu di dalam perut kan belum bisa apa-apa. Tapi kok udah belum, ibunya makan apapun masuk tuh nutrisinya. Kan pertanyaannya janin yang nyari rezeki atau rezeki yang datengin janinnya? Rezeki datengin janin. Berarti kalau kamu udah bisa kerja sholat minta ke Allah masih segitu ragunya, akalmu di mana, imanmu di mana? Udah pulang, udah benar-benar pulang. Pas pulang pun dibersihkan. Saya ngira wah hijrah tobat bakal masih dapat modal, masih ada sisa duit di sana. Ya kata Allahnya mungkin katanya mau tobat, tapi masa sisa uang haramnya nggak dibuang. Ya udah akhirnya banyak ditolong, tukang tipu datang semua. Pajak bisnis teman dari kecil modal segini tiap bulan dapat segini, ya silakan. Dari ditransfer sampai detik ini hilang orangnya, nggak terlihat lagi batang hidungnya. Ada yang sama-sama jujur nggak laku. Intinya mah udah sampai ada pernah nyampe di titik lagi di Dago Car Free Day, duduk di emperan di trotoar jualan kaos kaki ngalangi. Kita jadi kurir JNT setelah pandemi kan lowongan yang paling dibuka ya kurir. Udah nganterin nyampe ke titik itu lagi. Tapi ya udah bismillah, walaupun waktu itu saya ngambek dikiranya mana percuma udah nonggeng udah sujud abis-abisan kayak gini. Ternyata itu pertolongan. Karena sisa uang haramnya jadi nggak ada yang kemakan, pulang sendiri nggak sanggup. Ya udah ditolong. Kenapa sayanya waktu itu ngambek? Sederhana. Ya mungkin waktu itu Tuhan sayanya duit. Ketinggalan sholat gak pernah nangis kok. Giliran hilang duit nangis. Sama kayak ketinggalan sholat gak pernah nangis, gagal nyalek gila. Ya udah di hatinya jabatan. Ya udah ketika ya udah lepasin lah. Jadi tinggal Allah aja yang di hati. Insya Allah jauh lebih enak. Masya Allah, kesadaran itu tuh mahal sekali, luar biasa. Dan pemikiran yang jernih, yang sadar bahwa semuanya masih berbasis kepada keimanan, ketakwaan, rezeki Allah yang takdirkan, yang atur. Dengan begitu hidup gak perlu harus risau dengan hal-hal yang begitu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dijamin. Kesadaran yang menarik sekali dan penting sekali. Dan apa yang kau Denny sampaikan tadi persis dengan apa pengalaman saya. Karena saya belum pernah satu kali pun melihat koruptor hidupnya bahagia. Belum pernah. Semuanya rusak. Sama persis yang berceritakan kau Denny. Artinya apa? Ketika berbuat jahat, berbuat yang dolim, itu pasti blangsek lah orang bilang. Masuk jurang lah gitu, rugi besar. Hanya orang yang gak berakal yang mau berbuat begitu. Ya kan, dan semoga kita selalu diberikan petunjuk, diberikan hidayah kepada Allah untuk terus dalam keimanan dan ketakwaan ya, Ko Denis, dan tentunya kita doakan semoga semakin banyak orang yang sadar dan tidak mau berbuat kejahatan, baik tadi masalah perjudian, korupsi dan semua kejahatan yang membuat masyarakat susah dan membuat diri kita susah juga karena berbuat jahat.
Terima kasih Ko Denis, semoga bincang-bincang bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Salam.